Mendayung sampan ke Banjarmasin, sampannya henti di Selat Sunda. Izinkan saya sapa hadirin, mengucap salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada seluruh penonton video ini dimanapun Anda berada, yang insya Allah calon penghuni surga. Amin, amin, Allahumma amin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan dua hal yang berlawanan, antara hak dan batil, antara benar dan salah, serta mana yang terpuji maupun tercela. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Aura Salsabila Caronge dari SMP Boarding School Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan menjunjung nilai-nilai kompetisi Pancasila, membangun generasi berakhlak, bermoderasi, dan berprestasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa muda adalah masa yang penuh dengan warna kehidupan dan penuh dengan harapan. Generasi muda laksana api yang berkobar, melambangkan semangat yang tak pernah redup, kekuatan yang tak pernah luntur, bahkan keberanian yang tak pernah hancur. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno pernah mengatakan, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia." Tentu saja kita semua tahu bahwa pemuda memiliki peran penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Di era modern ini, seorang pelajar dituntut harus bisa membuktikan diri dengan mencetak nilai setinggi mungkin, meraih prestasi yang membanggakan. Berbagai cara dilakukan tanpa melihat akhlak yang baik maupun buruk. Berorientasi pada hasil menjadi simbol eksistensi diri. Masalah ini menjadi masalah yang cukup serius apabila moral pelajar terkikis dirusak oleh doktrin yang sudah lama mendarah daging. Sebagai contoh, budaya mencontek di kalangan pelajar yang mencederai nilai kejujuran seharusnya sudah harus diselesaikan. Mengubah cara berpikir dan suasana kelas yang nyaman, serta membangun budaya kompetisi yang sehat harus segera diwujudkan. Menurut saya, kita sebagai generasi muda harus menjunjung nilai-nilai kompetisi pelajar Pancasila dengan diimbangi akhlak yang baik. Mulailah dari diri sendiri. Tanamkan bahwa kita harus menjadi pelajar yang bebas mencontek dan percaya pada potensi diri. Pasalnya, masa depan dan kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya mengandalkan kecerdasan saja, tetapi harus sejajar dengan karakter yang baik, bukan untuk mendapatkan prestasi semata. Kompetisi ialah hal yang wajar dilakukan antar sesama pelajar, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sebenarnya, dalam ajaran agama Islam pun kita diajarkan untuk berkompetisi, berlomba satu dengan lainnya, namun dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wujhatun huwa muwalliha
fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus berlomba dalam mengerjakan amal-amal soleh yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, apa yang harus kita lakukan hadirin? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda hadirin? Yang harus kita lakukan ialah rawe-rawe rantas malang-malang putung, kita rapatkan barisan, jauhi persaingan kotor, dekati persaingan yang sehat. Di sini, saya mengajak para pemuda pelajar Pancasila untuk membangun budaya kompetisi sehat dengan menjadikan lawan sebagai kawan, hambatan sebagai tantangan untuk bisa mendukung satu sama lain agar menjadi pelajar yang produktif. Selain itu, kolaborasi antar pelajar sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kita harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan pelajar yang berakhlak, bermoderasi, dan berprestasi. Oleh karenanya, pelajar zaman sekarang harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini bukan hanya butuh orang pintar, tapi pelajar yang berotak londo, berhati Masjidil Haram. Dari Cianjur ke Italia, singgah sebentar ke Somalia, sedari jujur, sedari belia, itulah insan berakhlak mulia. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Saya harap kita dapat menjadi pelajar yang berprestasi, namun tetap menjunjung tinggi akhlak mulia. Sekian pidato. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.